Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin ada yang selamat siang ya. Pada hari ini manajemen 5A, 5B, kemudian manajemen 5C dan 5D ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik ya, serta inayahnya kepada kita sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah Koperasi Syariah ya. Kesempatan hari ini perkuliahan kita lakukan secara daring karena pada kesempatan ini saya sedang berhalangan untuk posisi ada di kelas ya. Saat ini sedang melaksanakan tugas ke daerah Jogja, tepatnya ke Universitas Gajah Mada yang harus mereview dan lebih tepatnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi hasil program matching di setiap dosen. Salah satunya adalah di beberapa pengumpul dari dosen Universitas Gajah Mada. Bahkan ini saya ditugaskan bukan dari UNSAP tetapi dari Kemendikbudristek. Tapi walaupun perkuliahan ini dilakukan secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi substansi makna dari pembelajaran yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga minggu depan kita bisa dilakukan luring kembali ya. Kemudian selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap dicurah dari pimpinan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah termasuk kita. Eh, Rekan-rekan mahasiswa di manajemen A dan B untuk hari Senin dan di manajemen 5C untuk hari Selasa dan di manajemen 5D untuk hari Rabu. Pada kesempatan hari ini pertemuan kedua pokok merupakan prinsip dan koperasi syariah ya. Jadi akan mengenal prinsip-prinsip dalam koperasi syariah ya. Hanya ada 5. Yang pertama adalah titipan, wadiah, kedua adalah kerjasama, usaha atau syirkah. Yang ketiga adalah jual beli atau usaha. Yang keempat adalah sewa atau ijaroh. Yang kelima adalah kebajikan dan jasa ya. Dan ini lebih bersifat kode ya, pinjaman, dan ini lebih sifat juga lebih kepada sosial ya, walah, hiwalah dan lain sebagainya. Namun sebelum disampaikan materi pada kesempatan hari ini tentang prinsip dan produk koperasi syariah, saya ingin menyampaikan dulu bahwa ada tugas kelompok ya, bukan tugas mandiri nih ya, tugas kelompok. Jadi Anda berkelompok ya, mengatur kelompoknya kurang lebih seperti ini ya. Tugas yang pertama saya kira kelas A ini, kemudian Kang siapa ini yang orang Situraja itu, kemudian kelas B juga kelas C dan kelas D, ketua kelasnya atau perwakilan untuk eh, ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing jumlah setiap kelompoknya 2 sampai 3 orang lah maksimal. Jadi tidak lebih dari 3 orang. 2 juga cukup sih ya. Dan koordinatornya ditentukan oleh peserta kuliah nanti ya. Jadi di 2 atau eh, kelompok yang dibentuk nanti juga dibentuk ketuanya ya. Kemudian silakanlah itu masing-masing sudah dewasa ya. Dan yang kedua, setelah terbentuk kelompok yang dari 2 atau mungkin yang 3, ini mengkaji materi satu. Jadi setiap kelompok nanti akan mengkaji
satu materi pokok bahasa. Dan tentunya nanti tampil pun berurutan saja ya, tidak di random atau tidak diacak ya. Karena pokok bahasan yang kita sampaikan sebenarnya kalau kita acak ada pertemuan ke-8 misalkan dibawa oleh kelompok 8 itu bisa disampaikan manakala pokok bahasan yang ke-6 dan ke-7 sudah disampaikan gitu. Jadi kalau belum disampaikan susah nantinya gitu. Sehingga pokok bahasan yang disampaikan harus berurutan. Dengan demikian berarti setiap kelompok harus berurutan. Jadi tidak usah di kelompok siapa yang akan tampil duluan ya. Jadi kelompok satu itu udah jelas tampilnya duluan. Kelompok dua udah jelas tampilnya yang kedua dan ketiga tampilnya yang ketiga. Empat, lima, enam ya begitu pun berurutan. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah kelompok itu dibentuk, kemudian eh, pokok bahasanya juga sudah nanti dibagi, nanti di bawah kita ini ada pokok bahasan yang mesti dibahas dan didiskusikan oleh setiap kelompok. Yang ketiga adalah jika ada mahasiswa yang tidak hadir atau absen dalam proses penentuan kelompoknya, maka bisa diwakilkan atau diwakili atau langsung saja dimasukkan oleh koordinator ke kelompok yang dirasa memang masih jumlahnya kurang dari dua atau kurang dari tiga. Langsung saja dan nanti diinformasikan kepada mahasiswa yang bersangkutan bahwa beliau ada di kelompok sekian-sekian ya. Selanjutnya, kelompok tersebut nanti membahas setiap pokok bahasan ya. Salah satunya, nah ini, misalkan kelompok pertama tadi sudah terbentuk membahas tentang perbedaan koperasi syariah dan konvensional. Nah, pada pembahasan ini, kelompok pertama harus mencari materi, mendiskusikannya, membahas ya, kemudian menuangkannya dalam bentuk makalah tentang tema perbedaan koperasi syariah konvensional. Setelah didiskusikan, dibentuk dalam sebuah makalah, dibuatkan juga PPT-nya untuk disampaikan dan dipresentasikan dalam proses pembelajaran minggu depan. Jadi minggu depan kelompok satu tampil duluan ya. Nah, makalahnya dalam bentuk PDF dan hmm, presentasi dalam bentuk PPT, PowerPoint Presentation, itu dikirim tugasnya ke dosen atau mungkin lebih bagus juga dikirim ke grup ya, supaya teman-teman dari kelompok yang lain atau mahasiswa lain juga bisa menyimak tentang makalah maupun PPT yang sudah dibuatkan. Nah, kemudian saat presentasi juga bisa membaca, jadi tidak usah di print ya, karena bisa membutuhkan dana ya. Jadi soft ya yang dikirim bisa japri untuk penugasan ke dosen, bisa juga di-share soft file baik makalahnya maupun PPT-nya di grup WA kelasnya, WA mata kuliah. Selanjutnya begitupun dengan kelompok 2. Untuk kelompok 2 membawakan tema pokok bahasan dengan pokok bahasan temanya ini bunga dan riba. Jadi apa itu bunga, apa itu riba, perbedaan bunga dan riba itu apa, kenapa riba kenapa bunga dan riba tidak diperbolehkan atau dilarang, apa solusinya itu silahkan dibahas. Dan sama juga semua kelompok yang membahas setiap pokok bahasan diwajibkan mencari materi, membahas, memahami, mendiskusikan sehingga keluar output dalam bentuk makalah dan semua kelompok baik makalah maupun PPT-nya itu dikirim ke WA group atau ke Japri kalau untuk setor penugasan. Begitu ya. Jadi sampai kelompok 14 sama. Kemudian kelompok 3 membahas akad al-wadiah atau materi-materinya juga ada di dan jika yang referensi yang tadi tangan saya tulisan itu boleh mengkolektifkan di ketua kelasnya, harganya ibu itu hanya 23.000 ya, hitung-hitung beli bakso bahe itu 23.000. Nanti yang sudah membayar akan mendapatkan link dan mendapatkan juga poin tugas mandiri ya. Jadi ada penghargaan
nilai juga ya. Mengapresiasi bahwa mahasiswa yang bersangkutan ada kemauan dan keinginan untuk mau belajar. Pun tidak begitu juga sebenarnya yang tidak beli buku juga mungkin mau, cuma mungkin ada kendala di lain hal ya seperti itu. Tetapi ya saya juga harus objektif membeli itu juga ada penilaian tugas mandirinya. Harganya 23.000. Silakan dikolektif oleh bendahara dan atau ketua kelas. Nanti namanya dan berikut uangnya dikirim ke ketua ke dosen. Nah, kemudian nanti akan dikirim link e-booknya ya. Di situ banyak bahan-bahan untuk bisa dijadikan materi dalam pelaksanaan tugas ini ya. Nah, karena di buku itu yang menjadi bab atau bahasan itu hampir sama ya, karena buku itu dibuat berdasarkan eh, RPS waktu tahun 2020. Jadi bab per babnya tidak jauh berbeda. Cuma mungkin pendalamannya yang mungkin agak berbeda mengingat prodi manajemen itu melakukan revisi kurikulum di tahun 2023 gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita ada revisi. Itu barangkali ya. Jadi yang membutuhkan silahkan dikolektif baik kelas A, B, C, D, E, dan F itu dikolektif nanti diserahkan kepada kelas dan kemudian menyerahkan kepada dosen. Dosen akan memberikan link kepada yang sudah bayar ya. Kemudian ada juga penugasan tugas mandirinya, ada nilai tugas mandiri ya begitu. Selanjutnya untuk kelompok 4 ini tugasnya membawakan tema pokok bahasan Syirkah al-Musyarakah atau Partnership Projects Financing Participation. Kemudian kelompok kelima dengan tema pokok bahasan akad mudarobah ya. Ini dengan trust financing atau trust investment ya. Kemudian kelompok 6 jual beli ya, ini akad jual beli di koperasi syariah dengan karakteristik baik mubah atau leverage payment sale. Kemudian untuk kelompok 7 ini jual beli juga dengan karakteristik baik salam atau infront payment sale. Uang duluan, barangnya belakangan ya. Kemudian untuk kelompok 8 ini masih jual beli dengan karakteristik istimewa, purchase by order or manufacture. Jadi pembelian barang di mana barangnya belakangan, uangnya bisa duluan, bisa juga belakangan, dan proses objek yang dijual belikan masih belum ada atau minta dibuat. Kemudian 9 Al-Qaj, Soft and Benevolent Loan atau pinjaman, dan pinjaman kebajikan. Kemudian kelompok 10 membawa akad gade syariah ya atau rahan. Dan kelompok 11 membawa akad sewa, ini prinsip sewa ya. Ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Dan kelompok 12 membuat tema teknik perhitungan bagi hasil. Nah, ini ya. Nah, teknik perhitungan bagi hasil. Kemudian kelompok 11 adalah teknik penghitungan jual beli. Teknik perhitungan jual beli. Dan kelompok 11 sistem penghimpunan dana koperasi. Sistem penghimpunan dana koperasi syariah. Ya. Bagaimana koperasi ini menghimpun dana koperasi syariah dari anggota maupun dari luar anggota atau non anggota ya. Nah, demikian penugasan tadi pokok bahasannya. Kemudian nanti saat presentasi waktu diskusi kita kurang lebih 45 menit ya. Dan presentasi dapat dilaksanakan jika kelompok presenter membawa slide. Jadi PPT-nya mohon dibuatkan dulu dan peralatan pendukung seperti laptop, HDMI, kemudian juga proyektor ya, infocus juga harus disiapkan. Nah, kemudian untuk slide yang dipresentasikan ini dengan bahasa Indonesia secara singkat dengan jumlah halaman antara 12-15. Jadi hanya 15 slide saja ya, jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit, 2 slide cerung-cerung beres juga tidak demikian ya, karena intinya substansi materinya harus tersampaikan, tapi juga tidak terlalu panjang-panjang ya. Jadi ambil poin-poin yang pentingnya saja ya. Kemudian selanjutnya kalimat ini ditulis pada slide merupakan
Kan ya. Kemudian tampilan slide secara artistik ya diperkenankan, silahkan desain dan yang lainnya Anda berimprovisasi. Saya kira anak-anak sekarang ini hebat-hebat untuk dalam digitalisasi ya, termasuk keartistikan dalam permainan slide presentasi. Nah, diharapkan background yang kontras ya backgroundnya dengan ukuran minimal 24. Jadi untuk supaya bisa dibaca di slide itu bisa 24. Oh, sebenarnya 20 juga bisa mungkin. Nah, moderator diskusi dilakukan oleh anggota kelompok. Jadi tidak ngebon ke kelompok lain ya. Jadi 2 orang, 3 orang itu bertindak sebagai berbagi peran ya, baik moderator, presentator maupun notulen ya di situ. Nah itu adik-adik mahasiswa, mahasiswi manajemen 5A, 5B, 5C, 5D ya, kecuali 5E dan F. Mungkin saya keburu pulang dari tugas ya, jadi tidak melakukan daring ya. Nah, selanjutnya kita ke materi. Jadi ingat ya, saya titip pesan tugas yang tadi disampaikan sudah bisa dilaksanakan mulai minggu depan. Jadi siap-siap kelompok pertama minggu depan melakukan presentasi yang sebelumnya harus Anda mencari materi, memahami, mempelajari, dan membuatkan makalah serta PPT serta mempresentasikannya di minggu depan. Baik, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen 5A, manajemen 5B, manajemen 5C, dan manajemen 5D pada mata kuliah koperasi. Nah, untuk prinsip-prinsip dan produk syariah sebelumnya kita membahas dulu tentang konsep syariah ya dan penjenisan produk simpanan. Nah, jika kita merunut kepada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 95, nomor 254 tahun 92, simpanan itu merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota koperasi, koperasi dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi. Jadi dana yang dipercayakan oleh anggota bisa simpanan sukarela kan, bisa simpanan sukarela berjangka, simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, kemudian di sini juga boleh yang dipercayakan oleh calon anggota. Nah, berbeda dengan anggota, kalau calon anggota merupakan eh, calon anggota yang menyimpan dananya dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan sukarela berjangka. Mereka itu belum memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib, makanya disebut dengan calon anggota. Dia punya simpanan hanya simpanan sukarela dan simpanan sukarela berjangka dan atau koperasi lain ya. Artinya koperasi juga koperasi eh, lain boleh menyimpan di koperasi kita. Misalkan koperasi Medatama menyimpan dan boleh penyimpanan likuiditas mungkin di koperasi mereka menyimpan di koperasi kita. Untuk cadangan mungkin menyimpannya di koperasi kita. Atau mungkin ada kerjasama antara koperasi kita dengan koperasi mereka yang mengharuskan adanya saling menyimpan. Ya, sudah bisa dipahami ya untuk ya. Selanjutnya, menurut peristilahan lazim di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan, ini merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota dan atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Jadi koperasi syariah lain kepada KSPPS kita dalam bentuk simpanan bersyarat, simpanan bersukarela, dan sukarela berjangka dengan akad yang telah disepakati. Dan bersyarat ini misalkan simpanan rela Idul Fitri misalkan ya. Ada syarat-syaratnya, misalkan harus eh, sudah memiliki keluarga misalkan ya, atau yang lain-lainnya ya. Nah, sukarela simpanan berjangka dan akad yang telah disepakati. Saya kira baik
per istilah lazim koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah peraturan pemerintah ya punya yang sama yang tidak jauh beda tentang pemaknaan dari simpanan ya. Kemudian manfaat simpanan untuk apa? Untuk koperasi sendiri ini bermanfaat ya untuk meningkatkan permodalan koperasi. Jelas ya. Jadi simpanan yang diterima oleh koperasi ini bisa menjadi modal bagi koperasi. Nah, modal ini modal yang berasal dari anggota simpanan sukarela atau modal yang didapat dari luar ya, dari luar, dari internal. Karena yang dari internal itu kan simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemudian simpanan ini juga bisa menjadi sumber dana dalam penyaluran pembiayaan. Jelas ya. Jadi dana-dana yang terkumpul dari simpanan, baik simpanan sukarela maupun simpanan sukarela berjangka, itu kan terkumpul, terakumulasi menjadi banyak. Dan inilah yang nantinya akan menjadi sumber dana untuk penyaluran pembiayaan. Sehingga jika ada masyarakat atau anggota yang mengajukan pembiayaan, entah itu usaha atau untuk beli-beli apa gitu ya. Nah, ini bisa memberikan bantuan permodalan baik investasi, mudharabah, musyarakah maupun jual beli dengan dana menggunakan dari dana simpan yang dilakukan oleh anggota penyimpan. Dan bagi koperasi yang lainnya ada dapat sebagai jaminan bahwa ada likuiditas yang kuat ya. Kemudian manfaat bagi anggota atau nasabah tadi ya yang menabung dapat tetap hemat. Nah, jadi kan ada pepatah dulu muda menabung tua beruntung. Nah, gitu. Jadi hidup hemat tidak boros karena kita punya perencanaan tabungan atau dan menanamkan rasa percaya diri. Jelas ya, orang yang punya banyak simpanan, punya tabungan itu percaya dirinya tinggi ya gitu. Jadi walaupun orang ada yang menghina, mengejek, sebut saja orang nggak punya, orang miskin, padahal kita punya banyak simpanan itu kan menjadi percaya diri ya. Mau beli apapun mungkin saat dibutuh bisa saja ya karena kita punya simpanan dan tabungan yang mencukupi. Memperoleh bagi hasil. Jelas ya, kalau di konvensional mungkin mendapatkan bunga ya. Kalau di sini mendapatkan gaji. Kemudian secara tidak langsung bisa mendidik anggota organisasi dalam pengaturan ekonomi rumah tangga. Jadi secara tidak langsung itu dapat mengatur, mengefisiensi pengaturan, jadi sebuah pendidikan karakter building di apa rumah tangga, terutama untuk para ibu-ibu bahwa jika punya pendapatan sama dengan zakat infak sedekah plus konsumsi plus simpanan plus investasi pengelolaan jadi pendidikan untuk pengelolaan pengaturan ekonomi rumah tangga. Jadi menabung juga bukan berarti punya banyak uang, bukan, tapi tidak pernah tahu ada kejadian apa di kemudian hari, kemudian juga menyiapkan perencanaan yang akan kita hadapi di kemudian hari. Misalnya untuk anak sekolah, untuk persiapan anak menikah, untuk persiapan renovasi rumah mungkin. Jadi menabungnya bukan berarti punya banyak uang, tetapi mungkin ada perencanaan-perencanaan tentang pelaksanaan program kegiatan keluarga di masa yang akan datang. Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan. Ya jelas lah ya, kalau orang punya banyak tabungan, karena hati merasa tenang, ada kebutuhan yang harus dibeli, uangnya sudah ada, gitu ya. Nah lah, gitu. Tingkat kesehatan pun akan menjang menjadi selalu sehat karena bawaan pikirannya ini juga selalu tenang. Karena salah satu yang menenangkan adalah punya tabungan. Uang bukan segalanya, tapi terkadang uang juga bisa menyelesaikan segalanya. Sehingga ketenangan hati pun jika banyak uang ini bisa terjadi. Kemudian meningkatkan pendapatan penyimpan. Jelas ya, karena penyimpan juga punya hak
dalam penerimaan bunga, maka walaupun dia tidak melakukan usaha, dia punya jasa atas penyimpanan simpanan yang dia sudah lakukan. Selanjutnya, simpanan dalam koperasi syariah. Ada simpanan bersyarat, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Ini syaratnya tidak bisa diambil kapan saja ya. Jadi hanya boleh diambil apabila keluar dari perusahaan, dan itu pun melebihi dari minimal sudah 1 tahun baru bisa keluar. Jadi kalau baru 1 bulan masuk anggota terus mau ngambil ya, itu beberapa syarat. Jadi simpanan-simpanan ini nanti adanya adalah di equity, di modal ya. Berbeda dengan simpanan sukarela, itu adanya di modal luar ya, atau lebih tepatnya di kewajiban. Ini juga sebenarnya kewajiban, tetapi karena pengambilan dananya bisa melebihi dari 1 tahun, maka termasuk dalam kategori atau simpanan wajib pembiayaan. Simpanan wajib pembiayaan, nah ini simpanan wajib ya, yang biasa dilakukan setiap bulan. Ini merupakan simpanan bersyarat yang wajib diwajibkan terus koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada anggota ataupun mitra yang melakukan pembiayaan. Oh, yang melakukan pembiayaan. Jadi yang tidak melakukan pembiayaan tidak ada simpanan wajib. Artinya yang menyimpan tetapi tidak melakukan pinjaman dan ada penarikan simpan. Dasarnya ditentukan oleh kebijakan manajemen. Najimnya 10% dari pokok pembiayaan. Jadi kalau pokok pembiayaannya 1 juta ya 100.000. Gitu ya. Simpanan wajib pembiayaan oleh kebijakan manajemen tidak ambil dan baru bisa diambil. Anggota mitra terbatas membayar angsuran pembiayaan. Jadi, simpanan wajib pembiayaan itu tidak bisa diambil kecuali kalau dia mau keluar dan telah lunas, tidak ada laut lagi pembiayaan kredit. Artinya mereka keluar. Cara pembayaran dilakukan secara bersamaan pada waktu membayarkan angsuran apa produk, angsuran pokok dan profit. Selanjutnya SW, simpanan wajib pokok, simpanan wajib dan pokok cadangan dijadikan sebagai jaminan atau agunan bagi anggota yang telah melakukan pembiayaan dengan cara mengurangi pembiayaannya. Oh, mohon maaf. Cara pembayaran dilakukan secara bersamaan pada waktu pembayaran angsuran pokok dan profit. Oke, simpanan wajib pokok cadangan dapat dijadikan sebagai jaminan. Nah, cadangan risiko dapat dijadikan sebagai jaminan ya. Ini saya kira sudah pernah didapat di materi sebelumnya. Anda semua mendapatkan materi ekonomi koperasi dan manajemen koperasi. Selanjutnya ada simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu ada yang biasa, ada simpanan rela, sukarela berjangka. Nah, yang berjangka itu di bank dengan deposito ya, gitu. Simpanan untuk tujuan khusus, ya, simpanan wadiah ya. Itu hanya itu. Kemudian untuk tujuan khusus adalah simpanan Idul Fitri, simpanan walimah, simpanan kurban. Jadi itu simpanan tujuan khusus. Tujuannya apa? Ya beda-beda tadi. Ada untuk eh, apa tuh? Eh, Idul Fitri, ada untuk walimah, ada untuk akikah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan prinsip dalam ekonomi syariah. Ada yang dengan, oh ini bagian secara umum ya, belum prinsip ya. Nah, ini ada anggota simpanan menabung ke koperasi menggunakan akad mudharabah yang nantinya akan
mendapatkan bagi hasil. Nah, saat seperti ini, koperasi disebut dengan sohibul mal. Sementara mudhari dipegang disandang oleh koperasi syariah. Jadi di sini itu yang investasi di simpanan mudharabah itu adalah anggota. Nah, investasi ke koperasi. Nah, koperasi karena usahanya simpan pinjam, maka koperasi syariah disebut dengan mudharib atau pengelola, pengelola dana dari yang investasi. Pada saat koperasi banyak investasi di anggota-anggota yang membutuhkan, misalkan tukang roti dengan mudharabah, tukang jual beli sepeda dengan murabahah, misalkan. Nah, nanti kan koperasi akan memiliki pendapatan dari anggota yang melakukan pembiayaan dan pendapatan inilah nanti yang akan membiayai operasional koperasi termasuk memberikan bagi hasil kepada anggota penyimpannya ya itu ya itu barangkali ya. Kemudian untuk prinsipnya sendiri terdiri dari 5. Yang pertama adalah prinsip titipan, yang kedua prinsip kerjasama usaha, yang keempat 3 prinsip beli, yang kelima jasa dan kebajikan. Nah ini 5 prinsip dalam produk syariah di jasa keuangan. Ada titipan, ada kerjasama, ada jual beli, ada jasa dan ada kebajikan. Untuk prinsip titipan sendiri terdiri dari 2 macam ya, ada wadiah yad amanah dan wadiah yad adumanah. Kemudian untuk kerjasama ada syirkah mudharabah, ada syirkah musyarakah, ada syirkah musyarakah dan mukobaroh, ada syirkah musyakoh. Dan untuk jual beli ada murabahah, baik salam dan baik istisna. Ya, 5 prinsip ini nanti kita akan eh, belajar ya. Termasuk untuk jual beli ini ada jual beli baik murabahah, baik salam dan baik istisna. Biasa ada akad wakalah, kafalah, wadiah, hiwalah, arahan, ijarah, dan ijarah mutayyib tamlik. Untuk kebajikan ini ada al-qadz. Nah, ini merupakan produk di operasi syariah. Ya. Dan pembahasan lebih detail tentang bagaimana prinsip titipan, kerjasama, jual beli, jasa, kebajikan pada setiap item ini akan dibahas nanti per bab per pokok bahasan. Nah, masuk oleh kelompok yang sudah dibentuk. Baik, demikian saya kira adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pertemuan pada pagi siang hari ini dan mohon maaf hari ini saya tidak bisa luring ada di depan adik-adik semuanya dan salam ini sedang bertugas di UGM di Jogja. Nah, doain semoga lancar. Adik-adik juga semoga selalu sehat, lancar, sukses, dan menjadi kebanggaan kedua orang tua, bangsa, negara, dan agama. Ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.